Hey ho Pop Gengs. Sejak perilisan trailer film barunya pada tanggal 25 Januari 2021 kemarin, sosok Godzilla kembali menarik perhatian semua orang di dunia. Tidak bisa dipungkiri kalau monster raksasa yang pertama kali hadir dalam film Godzilla yang rilis di tahun 1954, produksi Toho Films Company Ltd di Jepang ini memang sudah menjadi budaya populer di seluruh dunia. Dengan franchise yang mencapai 35 film, terdiri dari 29 film orisinil Jepang, 3 film reboot Amerika, dan 3 anime. Dalam penggambarannya di film, bentuk Godzilla memang selalu berubah-ubah, namun tetap memiliki konsep yang sama, yaitu monster raksasa berbentuk kadal yang mampu menghancurkan perkotaan hanya dalam sekali semburan atomik yang dia miliki. Nah, meskipun karakter ini merupakan karakter fiksi, tapi banyak juga loh yang percaya kalau makhluk kayak Godzilla bisa benar-benar ada di dunia nyata. Tapi, apa mungkin monster sebesar Godzilla bisa ada di bumi? Bagaimana kalau Godzilla benar-benar ada? Bagaimana jika Godzilla tidak menyukai manusia dan mulai menyerang? Sampai, bagaimanakah respon manusia jika Godzilla benar-benar ada? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita telusuri bersama di DP Explore berikut ini. Sebagai planet yang berpenghuni, bumi adalah tempat yang memungkinkan makhluk seperti Godzilla untuk hidup. Namun, kondisi hidup untuk makhluk seperti Godzilla dan makhluk hidup lain dibatasi oleh hukum-hukum alam yang berlaku di bumi. Ini yang menyebabkan hanya beberapa makhluk saja sulit untuk bertahan dan akan punah oleh seleksi alam, seperti dinosaurus, megalodon, ataupun titanoboa yang sudah dihempaskan musnah oleh sejarah. Jadi, bisa jadi kalau perubahan bumi dan juga hukum fisika di atasnya membuat Godzilla hanya berakhir menjadi karakter fiksi karena berbagai sebab, salah satunya ukuran. Dalam sequel terkininya, Godzilla King of Monsters, ukuran kadal raksasa ini memiliki tinggi 119 meter dan berbobot 99.634 ton. Nah, dengan dimensi ini, Godzilla sudah menyalahi hukum gravitasi bumi yang secara teoritis hanya bisa menahan makhluk dengan berat 1.100 ton. Berdasarkan prinsip matematika yang menghubungkan antara perbesaran ukuran dengan volume atau luas permukaannya, dengan bobot tubuh Godzilla yang sedemikian besarnya akan membuat luas permukaan tubuhnya, termasuk penampang tulangnya, tidak akan sanggup menopang volume tubuhnya sendiri. Atau dengan kata lain, gravitasi bumi akan menggepreknya sampai penyok. Tapi, bila kita memaksakannya tetap ada, maka Godzilla tentu memiliki kulit dan tulang yang super kuat untuk menopang ukurannya yang luar biasa. Selain itu, karena ukuran dan bobotnya yang luar biasa, Godzilla tidak mungkin bergerak selincah apa yang dilihat dari film. Secara biologis, pergerakan makhluk hidup untuk memindahkan anggota tubuhnya didasari oleh kecepatan informasi dari otak menuju organ tubuh lainnya. Nah, jika kecepatan informasi otak Godzilla sama dengan rata-rata makhluk hidup, yaitu 100 meter per detik, maka dengan tinggi 119 meter, perlu waktu sekitar 2 hingga 3 detik untuk informasinya sampai pada bagian tubuh yang digerakkan. Hal ini ya, sama seperti kalau kamu lagi main game dan kamu mengalami lag selama 3 detik. Tentu hal itu tidak menyenangkan. Nah, untuk mempercepat sistem informasi ini, tentu aja Godzilla harus memiliki organ yang lebih kuat, utamanya jantung, untuk memompa darah ke seluruh tubuh agar syarafnya bekerja lebih cepat. Bukan cuma faktor ukuran dan bobot yang membatasi keberadaan Godzilla di alam nyata, melainkan juga faktor makanan. Bila kita merujuk ke hukum Kleiber,
yang menyatakan bahwa kebutuhan metabolisme sebanding dengan 3/4 bobot tubuhnya. Maka, Godzilla memerlukan 15 juta kalori per hari. Nah, menurut kamu, bagaimana Godzilla bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari? Jika dibandingkan dengan makhluk hidup terbesar yang sekarang, paus biru aja hanya membutuhkan 500.000 kalori. Ini berarti ya, Godzilla mesti mencari makan 30 kali lebih besar. Tentu, hal ini membutuhkan sumber makanan yang luar biasa banyak. Atau Godzilla memang benar-benar hibernasi di laut dalam seperti yang ada di film-film. Ya, semoga saja tidak benar. Kalau benar, mungkin karena global warming, Godzilla bakal bangun dari hibernasi panjangnya ya. Adanya kemungkinan hibernasi Godzilla di 2/3 laut yang belum dijelajahi manusia tentu mengundang pertanyaan baru. Bagaimana kalau monster ini gak suka dengan manusia dan mulai menyerang peradaban modern? Jawabannya adalah kacau. Bahkan untuk negara superpower seperti Amerika. Dengan kemunculan Godzilla dari lepas pantai kota besar Amerika, tentu saja pada awalnya hal tersebut mengundang tanya karena ketidakpercayaan manusia dengan keberadaan monster. Namun, ketika Godzilla kian mendekat, maka kekacauan akibat kepanikan orang-orang akan memuncak dan membuat pemerintah harus turun tangan untuk menghalau Godzilla. Hal ini tentu saja memerlukan seluruh kekuatan militer Amerika untuk melawan si Godzilla. Ya, meskipun hal tersebut tentu belum bisa menenangkan Godzilla seperti yang ada di film-film, di mana senjata manusia tidak mempan pada Godzilla. Hal ini juga akan semakin buruk kalau Godzilla mulai jengkel dengan manusia dan mulai menyemburkan nafas atomik yang dia miliki. Atau memancarkan tenaga nuklir di tubuhnya yang menjadi kemampuan utama Godzilla. Jika hal ini benar terjadi, maka radiasi nuklir yang disebabkan kekuatan Godzilla ini akan membuat jutaan tanah di bumi menjadi Chernobyl baru yang gak layak huni karena radiasi nuklir. Nah, dengan ancaman seperti ini, Godzilla tentu aja bisa mengakhiri peradaban modern seperti bagaimana asteroid Chicxulub mengakhiri zaman prasejarah dengan memusnahkan semua dinosaurus dalam sekali hantaman di bumi. Ya, syukurlah karena keberadaan Godzilla dan Titan lain seperti Ghidorah dan Kong hanyalah fiksi belaka. Karena jika mereka benar-benar ada, Pop Gengs, tentu kita tidak ingin melihat mereka bertarung satu sama lain sambil nginjak-nginjak pemukiman sekitar kita. Ya, meskipun sebagai akhir dunia, mungkin hal tersebut bisa jadi tontonan yang seru ya untuk mengakhiri peradaban kita.